juga udah rekam. Aku udah Nah, jalan. gue juga udah. Yuk. tes. Oke. Udah. Oke. Hi everything. Hi everything. Hai semuanya yang lagi pada social distancing. COVID-19 ini tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi semua orang itu melakukan gerakan yang dianjurkan oleh pemerintah dan WHO untuk social distancing supaya memutus penyebaran si virus ini. Iya, tapi nama social distancing ini sih sebenarnya udah diganti sih jadi physical distancing karena ternyata ada banyak sosiolog yang ngomong kayak social distancing itu sebenarnya bukan kata yang tepat karena orang masih bisa berinteraksi nih, masih bisa bersosialisasi dengan cara virtual kayak kita hari ini. Akhirnya sekarang jadinya namanya physical distancing. Kita harus menjaga jarak. Jadi sebenarnya socialnya itu masih boleh. Tapi yang nggak boleh itu ada physical interaction. Betul sekali. Gitu ya. Di episode sebelumnya kita udah ngomongin gara-gara si corona, semua hiburan kita menghilang, bar-bar pada tutup, tempat makan juga pada close down, konser-konser batal sampai akhirnya nih sekarang daily life kita juga jadi ada distance-nya. Gimana nih? Lumayan banyak berubah lah ya. Iya, sampai kayak kita mau bikin konten gini aja kayak gini gitu kan. Kayak kenapa gitu. Apa yang kita capai, apa yang kita cari gitu sebenarnya. FYI kita bikin konten pakai Zoom. Nah itu dia, kita sampai rekaman podcast aja dedikasi sekali supaya setiap minggu masih bisa kasih konten Didengarkan ya kan. Iya, ke 1 juta follower kita aja Ambi. Wow. Kita masih usaha untuk bikin konten dan akhirnya ngebahas inilah, apalagi yang mau dibahas ya kan? Selain diam di rumah aja. Iya. Jadi buat nemenin kalian juga buat di rumah aja, akhirnya kita merekam masing-masing di tempat kita masing-masing juga. Tadi Marga ngomong apa? Marga, ayo. Enggak, mau nanya si Rae di Tumbuk tuh apa kabar? Di mana? Diulang lagi kan coba. Percobaan kedua. Gak apa-apa, Mar. Ayo lagi yuk. Ulang Yuk, terus bisa kan? yuk. Coba terus Iya, kan? iya. Biar Ya, terus coba kan? Bisa. Nah berarti selama kalian ada di rumah aja nih, major things apa nih yang berubah dalam kegiatan kalian sehari-hari? Jam tidur sih kalau gue. Sama sih. Kenapa gitu? Gue entah kenapa jadi lama banget tidur gitu loh, kayak bergadang sampai jam 2, jam 1 gitu-gitu. Iya, karena kegiatan kita kan mobilitas cuma di rumah doang ya. Ya udah cuma kamar, meja makan, terus habis itu kerja, kamar mandi, balik lagi udah muter di situ doang ya kan. Akhirnya mobilitas badannya nggak banyak, capeknya tuh nggak secapek kalau misalnya kita Kerja keluar gitu ke kan. kantor, iya mesti commute apa segala macam. Akhirnya energinya kita habisinnya di kasur lagi sebelum tidur. Sampai kayak TikTok kayaknya tamat sih gue. TikTok gue Iya, tamat iya, sih, TikTok udah mentok. satu dunia Gua tuh ngeliatnya. udah tamat sih, makanya. Kalau Marga sendiri gimana, Mar? Gue jam tidur, jam makan. Karena kalau di kantor kan gue jelas jam 12 gue pasti makan. Sementara kalau jam tidur, di rumah tuh gue kayak jam 3 baru makan. Terus kayak ntar jam 9 malam lapar lagi. Terus ntar kayak tau-tau jam 2 pesan McD kayak apa hidup gue tuh apa gitu. Iya, paham. Kalau gue karena gue di kosan, jadi di sini situasinya Marga sama Amel di rumah itu gitu di kan. rumah. Shani sama gue ini adalah anak kosan. Jadi sebenarnya mobilitas di dalam kosan ini juga nggak terlalu besar sih. Ya kamar sendiri, kamar mandi sendiri. Tapi gue ada communal area yang emang lagi nggak ada orang nih saat ini. Jadi kadang gue ke communal area atau enggak gue nyiapin makan buat gue sendiri. Paling kayak gitu doang sih. Rai, Yang lu gak mau pakai baju dulu tuh? pakai Oh pakai ya guys, confirm Pakai guys. baju ternyata. Menurut gue kalau misalnya di rumah itu lebih enak Iya. sih. Kayak lo masih bisa ke dapur kemana, lo masih bisa jalan-jalan lah. Iya, Even iya. di dalam rumah sendiri gitu kan. Kalau di kos kayak ya Allah cuma sepetak, lo jalan kemana-mana kepentok Iya. kan. Saking sempitnya. majority
waktu yang dihabisinnya itu adanya di dalam kamar kosan, bukan di area-area Di dalam kamar, bukan iya, di bener. area-area yang sharing area gitu. Bahkan lo masih mending ada sharing area kan. Di gua tuh bahkan nggak ada sharing area. Kan ada kolam ikan tuh sharing area lu San. Kolam renang di bawah Iya. itu kan. Iya, kalau berenang di bawah ikan. kosan lo Kamu itu bisa loh. ngasih makan ikan-ikan itu sembari ngobrol. Ya, kalau nggak dianggap gila Nggak ya. ada guys. Terus Nggak abis ada. itu kalian ada kayak siasat yang akhirnya dilakukan nggak supaya nanti ini tuh nggak jadi sesuatu hal yang normal gitu loh. Yang sekarang ini nggak normal kan? Gue sih pribadi yang fluid ya, jadi kayak Ya. Alias cair. kayak gue bisa ganti-ganti daily activity tuh bisa banyak macemnya aja, dan menurut gue kayak gini so far gue sih nyaman-nyaman aja, belum terlalu yang ngerasa gimana-gimana. Bosen iya, tapi untuk kayak ngebunuh si kebosanan ini, gue mencoba untuk mencari aktivitas-aktivitas lain yang bisa gue lakukan di dalam rumah. Let's say misalnya olahraga via Zoom, via YouTube, atau aplikasi-aplikasi lain. Terus gue juga masak makanan gue sendiri instead of gue beli dari GoFood gitu. Iya benar-benar, dan itu juga menjadi salah satu hal yang positif sih sekarang. Kalau gue tuh karena jadi biasanya kalau di kantor kan godaannya banyak ya, aduh jam segini jajan apa ya. Pas di rumah kan at least supply tuh secara pantry gue insya Allah masih ada, gue seenggaknya masih bisa bikin sesuatu gitu, entah ngelihat ada kopi kayak gue bikin kopi sendiri daripada beli mesti ke Starbucks atau apa. Terus kalau misalnya mau bikin cemilan ya tinggal lihat ada regal apa enggak, ada bahan-bahan apa yang bisa gue jadiin kue, lebih ke situ sih, dan jatuhnya lebih sehat juga. Kalau yang lain gimana? Kalau gue malah GoFood terus sih. BM anjir. Sumpah kayak kalau di kantor soalnya kan gedungnya gue lantai 39, which is gue males ke bawah kan. Oh iya Kalau maaf. ini tuh gue kayak Maaf. iya sorry banget kan gitu. Terus kayak kalau di sini tuh kayak perpindahan gue cuma dari Instagram, Twitter, TikTok, GoFood, YouTube, udah gitu-gitu doang gitu. Ya udah, kan. Maksudnya, travelingnya jadi tuh di aplikasi iya, tersebut jadi aja ya. kayak gue Iya. segampang itu untuk mesen makanan lagi gitu loh. Padahal masak juga, makan di rumah juga, tapi ya BM juga gitu. Iya. Mm-mm. Tapi untungnya aku berdomisili di Pamulang, jadi makanan tidak terlalu bervariasi ya. Iya, Nggak ada iya, tuh iya. namanya Benar juga sih. apa ban-ban gitu, nggak Nggak ada, ada nggak ya? ada guys. Nggak ada ya kokumi, itu nggak ada ya kokumi. Nggak ada. Nggak ada, Makanan kayak masa gitu. kecil Cilin-cilin. itu nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya untung lah, Iya. seenggaknya dompet Mentok kau aman. paling kayak enggak kayak bubur ketan hitam, ekstra jus susu, kayak gitu-gitu Cilok aja. gitu kan, cilok. burjo Iya, gitu cilok ya. aja. Shani berarti. Mensiasati, gue lebih ke mencari hal-hal yang nggak pernah gue lakukan. Contohnya memasak. Dulu tuh gue sebenarnya bukan yang nggak bisa masak banget gitu kan, cuma nggak terlalu mendalami. Tapi selama gue work from home, gue jadinya kayak rajin masak gitu. Terus gara-gara takut juga kan kalau misalnya mau GoFood terus. Habis itu gue coba apa ya, iseng-iseng gambar untuk menambah ilmu yang gitu-gitu deh. Pokoknya supaya nggak bosen gitu loh. Soalnya kan gue deh kak, Tiba-tiba habis physical distancing jadi artis iya gitu kan keluar-keluar artis seniman. jadi berguna kan gue. Enggak, keluar buka exhibition. Ada 12 karya dari Shani kan. Udah lengkap ya, udah bisa ditampilkan di muka umum. Iya. Bisa. Bisa. Terus kadang gue masih main-main gitar ya gitu-gitu deh pokoknya. Terus ya supaya nggak bosen di kamar sepetak ini aja, mencari hal supaya nggak bosen sih. Udah Iya. berapa album kau ciptakan? San? EP, mau bikin EP gue ntar. Oh, 5 lagu lah ya, 5 lagu. 5 lagu. Temanya lagu ya. sendiri, sepi, dan ku apa Iya, lagi? sendiri sepi corona. Oke. Gitu kan. Ini oke, walaupun kita lagi pada yang kayak mungkin di poin rutin kita berubah dan segala macam. Lo ngeliat ada hal positifnya gak sih? Oh banyak menurut gua. Banyak sih. Kayak orang-orang tuh jadi explore dirinya sendiri banget gitu nggak sih, kayak ngapain Self-reflecting lagi lah ya. Iya gitu, kayak either lu meditasi atau lu kayak Wow, meditasi. Wow. Astral Sorry, gue projection. meditasi. Wow. Keluar kan? astral projection. Iya. Keluar kan itu roh lu. Raga Roh lu aku tuh boleh keluar di kan? sini, raga aku boleh di sini, tapi Ini sekarang lu lagi di mana? aku Ini lagi di Pantai Afrika kan, Gading. Mar? Pantai Gading. Takut yang gak ada Oke. coronanya. Iya. Kayak lu jadi kayak
ngulik-ngulik hobi baru atau mungkin kayak hobi Iya, lama iya. lu yang lo sempet tinggalin Nggak atau sempet nggak gitu kan. sempet, terus kayak berteman dengan kesendirian lo aja gitu. Berteman dengan apa? Kesendirian aku, me myself and I. Salah satu hal positif yang gue lihat adalah orang-orang tuh bersatu semua gitu loh to block down the chain of the corona itself gitu. Jadi kita semua tuh destroying with the intent to heal kalau kata orang gitu. Destroying with the intent to heal tuh jatuhnya kita kayak kita nih lagi menghancurkan yang biasanya menjadi normal kita untuk membenarkan apa yang lagi rusak. Oke. Nah, terus gue ngeliatnya sisi humanisnya tuh yang kayak gue ngeliat pos-posan dari yang ada di Italia gitu loh. Di Italia kan sebenarnya case-nya lebih kacau dari kita kan, dari yang ada di Indonesia. Yang di Italia tuh karena mereka rata-rata pada tinggalnya yang especially the apartment complex gitu, mereka tuh interaksinya sekarang tuh via balkon to balkon gitu. So mereka tuh jadi kayak saling menghibur gitu loh satu sama lain. Itu sisi humanisnya kita sebagai manusia tuh masih masih keluar gitu walau dalam keadaan lagi hancur-hancurnya kayak gini. Itu sih yang gue sebenarnya agak seneng gitu. Sebenarnya si corona ini memberikan impact bahwa manusia tuh masih manusia. Raya, gimana kalau kita interaksi balkon to balkon dari apartemen kita? Gimana kalau sore ini? Oke, aku baru lihat bentuknya dalam brosur. Yang masih tanah kosong itu loh. Kirain udah nyampe marketing galerinya loh, ternyata baru lihat brosurnya aja ya. Kalau kalian ada di posisi kayak gitu, kalian apa yang bakal dilakukan biar bisa berinteraksi sama yang samping-samping juga? Tinder Aku ambil brosurnya sih. Oh bukan ya? Itu posisinya. Ini ngomongin sih balkon Itali. Enggak, kalau kalian punya ternyata ke lockdown dalam keadaan kayak gitu, yang bakal lo lakukan sama tetangga-tetangga lo yang di depan dan di belakang di samping itu, lo bakal ngapain kira-kira? Gua sumpah jujur gua akan tetap di dalam sih. Gua gak akan tetap sih dari jauh yang gitu. Enggak sih kayak gua. Terus gue juga nggak akan yang kayak pamulang ciayo, nggak gitu sih. Mungkin kalau gue sih gue bakal yaudah. keluar ya. Gue akan melakukan atraksi jalan di atas tambang antar gedung Tambang ke gedung. jemuran. Wow. Gue liatin. Sirkus ya. Sirkus kan? Jatuhnya sirkus loh. Iya. Gue tuh yang gue tertarik banget tuh kayak ini loh, ada salah satu yang dia itu volunteering ngambil proyektor gitu loh. Terus habis itu ditembak ke tembok, akhirnya Nonton bareng itu gitu. pada nobar gitu, iya. Loh, di sini kan sering layar tancap. Kok kaget mereka? Ya tapi kagak dalam keadaan corona, tapi kan tuh indahnya dalam keadaan balkon to balkon gitu loh. Jadi mereka nembaknya ke tembok apartemen seberangnya. Terus orang-orang tuh pada interaksi di situ karena mereka mungkin udah stres juga kan, nggak ada interaksi sehari-hari gitu sih. Oke, kalau dari Rai lo merasa positifnya kayak apa nih selama work from home dan social distancing ini? Positifnya mungkin gue lebih bisa banyak waktu untuk beres-beres. Nggak tahu kenapa setelah social distancing dan di rumah aja, kayak kemampuan gue untuk bebenah, beres-beres dan melakukan pekerjaan domestik itu tuh kayak lebih Meningkat lebih ya? lebih meningkat. Gue jadi kayak bener-bener ngelapin semua hal yang gue pegang ataupun gak gue pegang dengan air biasa, dengan pembersihnya. Terus yang ketiga desinfektan 3 kali satu barang, jangan sedih. Wow. Ujung-ujungnya sih gue ngerasa kayak gue jadi kayak clean freak di beberapa minggu belakangan ini. Dan gue berharapnya sih ini bukan jadi sesuatu hal yang gue bawa ke selanjutnya. Karena menurut gue terlalu clean freak di kehidupan normal juga aneh kan. Iya, jatuhnya kayak germafobik ya. Iya. Kalau gue sih sebenarnya selain yang tadi gue omongin orang-orang tuh pada jadi humanity levelnya tuh makin terlihat, yang menurut gue jadi cukup baik untuk gue pribadi at least ya, dompet sih. Gak juga sih itu. Enggak sih, gue Gak sama setuju aja. gue. Jujur, gue kalau dompet tuh kayak apalagi kalau misalnya siang-siang atau sore-sore kelar kerja, lo browsing barang-barang nggak penting jadinya. Iya. Jujur. Iya sih, tapi kan Kalau gue iya. justru jadi kayak lebih 2 kali mikir nggak sih kalau misalnya beli sesuatu, oh iya dia traveling from one place to another, dipegang sama orang Sumpah yang gue nggak enggak pernah loh. tahu. Oh lo nggak ada pikiran kayak gitu ya? Enggak, aku beli aja. Aku beli hal barang yang nggak penting tuh beli. Iya. Oke. Tahu kan? Pernah lihat kan? Berapa banyak tumpukan barang di meja kantor gue ketika gue nggak masuk. Iya. Nah, dan ini kejadian lagi sekarang kayak apalagi dengan
melonjaknya harga barang-barang di saat ini tuh ngebuat gue juga jadi makin kayak anjing, ya ini apa harus gue beli ya, apa gue butuh ya gitu loh. Apakah produk-produk yang prevention ini tuh harus gue punyain ya gitu sih. Iya, ditambah dengan lo keadaannya jadi over cautious ini kan, over cautious lo ini membuat lo jadi kayak lebih konsumtif lah pada barang-barang disinfektan. Iya. Terus habis itu Iya, lo alkohol bukan- gitu-gitu kan. bukan bikin- Yang kayak Dettol cair gue nggak pernah beli seumur hidup, tiba-tiba gue Ya beli. gue pun gitu. beli 5 liter. Iya. Buset 5 liter mau lo apain? Mau lo tegak? Lu bersihin ayat ya? Banyak banget aja. Oh, lo gak bersihin satu kosan lo? Kamar-kamar tetangga juga. Bukannya Iya. gue mau panic buying, tapi kayak gue ngerasa lebih secure aja ketika gue punya stok gitu loh. Ya gue gak nyetok sampai berkontainer-kontainer sih. Itu namanya panic buying. Dimulai dengan kepanikan lo. Jadi ya itu namanya panic buying. Enggak, gue gak panik, gue gak sepanik itu. Enggak, lu panik. Gue gak punya Enggak, lo 25 panik, Ray. liter cairan Dettol ya. Udah berantem aja lu berantem. Iya. Berantem lu. Tapi tetap aja lu beli based on ketakutan lo untuk menghindari the worst. Kayak entah itu habis atau Enggak. kuman-kuman itu. Enggak. Ini adalah produk yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah. Iya, but you won't buy 5 liter Dettol kan. Iya, kalau misalnya normally lo nggak bakal membeli itu 5 liter. Bahkan lo belum pernah kan membeli itu 5 liter. Oh, aku sering beli Dettol 5 liter. Tingkat kewarasan kita nih jadi kayak diuji banget kan selama physical distancing ini. Siasat apa yang lo lakuin biar lo tetap waras? Siapa yang mau start? Gue sih masak dan tetap dengerin musik sembari joget di dalam kamar. Kalau gue jujur gue naik mobil, nyetir keliling komplek, terus gue pulang lagi. Sumpah. Buang bensin. Biar berasa keluar. Buang bensin. Biar berasa keluar. Gue gak kemana-mana anyway. Iya. Serius. Lo Gue kayak orang udah. depresi. Gak, karena gue kayak pengen Mar, gue lihat takut. dunia Narkotik, luar Gue gitu. takut soal lama-lama di lab deh. Bener-bener narkotik girl. Lo yang Tapi penting lo nggak make kan? Allah. Pakai dikit. Oke. Pakai Dettol. Iya pakai Dettol, Wow, Dettol diisep-isep gitu. Iya. Kenceng banget. Gitu. Kayak, Sampai nyetir sendiri ya. iya, sampai Oke. nyetir aja, nyetir dengerin lagu, muter-muter, terus kayak ya udah gitu, terus pulang lagi. Sembari bakar ya. Iya. Membodohi diri sendiri seakan-akan gue keluar Iya. gitu, padahal enggak. Sebenarnya gue cukup menikmati kesendirian, asik kesendirian. Anjing intro. Oh Introvert. iya. Iya, karena itu waktunya gue berkontemplasi. Kontemplasi apa dengan sih? Apa yang gue mau dan apa yang Contemplate, refleksi diri gitu loh. refleksi ya. refleksi diri ya, merefleksikan diri ya. Positifnya adalah gue itu jadi tahu apa yang gue mau sebenarnya. Apa Jadi, sekarang apa yang lo yang mau? Hah? Ada deh. Siapa yang lo mau? Siapa yang lo Hah? mau? Abis Mau itu- gue bilangin, gue bantu bilang. cara mensiasatinya, gue tuh untungnya gue setiap hari pas kerja itu gue selalu hangout gitu loh sama teman-teman kantor gue, kadang nggak mati gitu, jadi selalu ada teman ngobrol kayak biasa. Jadi lo pakai teknologi lah ya, lo masih in touch sama Iya, iya. orang, Google Hangout, Jadi gini gitu. Ya, Ya gua ini kita selalu juga sih sedang kalau melakukan setiap itu kan. hari. Iya, nah kalau misalnya, tapi kan kita kan nggak setiap hari kan. Iya, kita kalau rekaman Iya, aja karena hidup kita cuma ya udah podcast doang. Kalau gue personally karena gue tuh Kalau bukan gua setiap tipikal hari. orang yang suka video call, ngerti nggak? Iya. Gue tuh nggak gitu suka, jadi gue tuh nggak. Karena lo harus full menjadikan- make up dulu gitu kan, lo mesti manggil bubah Ya dulu, karena lo harus ya manggil kan. gue kan, gitu, hairstylist. Iya, males gue gitu kan. Jadi kayak. Tapi Iya, gue Terus belum lagi tuh misalnya apa? Nah kayak gini-gini gue gak suka nih rebutan ngomong gitu kan. Belum terkeluar. kenapa tadi kan gue baru tadi kan gue ngomong, lu potong. Dia lagi ngomong, kalau potong. Oh iya bener juga. Sorry San, silakan lanjut. Gimana San? Habis itu apa? Tapi menyambung tadi Marga, gue soalnya juga nggak setiap saat video call, kadang voice call aja gitu. Ya Di kalau hangout setiap tapi. saat video call namanya Bigo Live. Iya dong. Iya. Mata pencarian dong. Tapi- jadinya. Makanya stick Koinnya dong, koin. Gift dong, kasih aku gift. Nyoh kasih koin. Iya. Terus Tapi ya Marga lanjutin. selalu aktif gitu sih. Oke. Marga lanjutin. Kalau gue tuh maksudnya kenapa gue memilih keluar sendiri naik mobil gitu, maksudnya kayak karena kayak gue nggak suka video callan kayak
gue ngerasa ada momen video call tuh awkward gitu loh. Terus nggak ada yang bisa diajak video call juga, nggak ada yang Curhat. enggak. Oh, itu brand message tujuan lo lo. ini, ha? Tujuan lo. Brand message lo. Oke, itu message, terus. hidden message gue. Terus habis itu kayak, dan ya gue juga nggak apa-apa sebenarnya sendiri gitu. Maksudnya gue cukup menikmati, gue bisa nonton segala macem, gue ngabisin semua Netflix gue sampai tamat segala macem. Cuman kayak gue butuh fresh air gitu loh, gue butuh ngelihat dunia luar gitu loh. Itu doang Betul. yang gue kayak fuck gitu. Maksud gue kalau misalnya gue nggak betah itu sendiri, bisa aja gitu kan, gue kayak main ke rumah siapa tiap hari, atau kayak gue ke mana gitu kan, atau gue bahkan melanggar si lockdown ini gitu kan gitu. Kalau dari gue sih hiburan gue tuh supaya tambahan supaya gue tetap waras, karena gue juga ngerasa gue butuh keluar gitu. Jadi gue kayak memperbolehkan diri gue sendiri untuk oke, nggak apa-apa kok kalau cuman ke Indomaret seminggu sekali atau itu seminggu juga. 2 kali karena lo butuh banget gitu. Nggak apa-apa kalau ke Indomaret tapi tetap lo pakai sesuatu hal yang prevention diri lo. Selama itu bukan lo Iya. jadikan excuse, itu nggak apa-apa, Iya, karena iya. ini kan sebenarnya penting kan, lo mau stocking barang yang emang seharusnya menjadi necessity Iya, lo jadi sendiri, hiburan aku gitu. sekarang biasanya jalan-jalan kayak ke Pacific Place, Plaza Senayan gitu. Enggak, Kayak apa dia ajak ya? ke Indomaret aja aku udah seneng. Kalau gue sendiri sih akhirnya mensiasatinya dengan gue sticking up to routine gitu. Gue bangun kayak gue bangun jam segini, habis bangun gue langsung olahraga, langsung mandi, kerja, habis itu gue makan. Itu semuanya udah ada jamnya masing-masing supaya porsinya tuh menjadi apa ya? Gue tetap teratur lah, walaupun gue di in the comfort of my own space gitu. Soalnya kalau tendensinya kalau misalnya let's say Sabtu Minggu gitu, kalau misalnya kita weekend cuma di space-nya kita doang, tendensinya kita nggak ngapa-ngapain kan, dan itu mentality tersebut yang takutnya kebawa nih selama kita working from home ya kan. Akhirnya gue membuat rutin sendiri gimana caranya gue bisa tetap produktif, gue tetap bisa kerja secara efektif dan optimal. Walaupun ya tetap susah juga sih, komunikasinya nggak selancar kalau misalnya kita bisa interaksi face to face atau langsung di kantor misalnya gitu kan, atau bisa ketemu sama orang meeting. Itu salah satu minusnya sih. Apalagi meeting, astagfirullahaladzim. Meeting ribet banget sih. Maksudnya kita rekaman podcast aja lumayan agak effort ya kan, Lumayan apalagi effort. kalau misalnya meeting we have to make a decision apa segala macam Meeting gitu. amit-amit sih. Iya. Serius Oh, amit-amit dah ya kalau San ya. meeting. Sumpah itu susah banget, apalagi kalau misalnya project lo tuh kayak harus minggu depan live tapi hari ini lo meeting pakai hangout, kayak ya Allah. Iya. Dan apalagi Bisa kalau nggak misalnya sih? involvingnya lebih dari 4 orang gitu di meeting tersebut, itu tuh ribet banyak banget sih. divisi gitu kan. Iya, gue kemarin merasakan ribet itu sih. sih. Gue meeting isinya 16 orang, terus abis itu ngomongnya tuh kayak hah gitu kan, nggak ada apa tak-takannya tuh nunggu ini, terus ada satu yang gaptek gitu kan, yang gapteknya ini nggak tahu cara nge-mute, dia ngomong sama anaknya segala macam, kita satu Ya Allah. satu grup ini bisa denger yang kayak gitu-gitu sih, jadi kayak ngeganggu sih. Biasanya gue meeting weekly sama tim gue itu cuma sekitar 1 jam kalau misalnya in person. Ini kemarin 2,5 jam aja. Untuk pembicaraan yang sebenarnya sama aja dengan 1 jam Pembicaraan aja. yang sama aja, tapi sebenarnya gue nggak sama aja sih, dikarenakan corona ini, dikarenakan orang-orang work from home. Semua activation marketing kan divisi gue tetap aja masih di marketing ya, semua activation marketing gue harus di reward kan. Akhirnya kemarin jadi brainstorm juga kayak gitu-gitu sih, jadi banyak last minute changes gara-gara si COVID-19 ini gitu. Kalian ada impact-impactnya nggak ke kerjaan? Ada banget kalau gue. Itu sih gue Apalagi yang tadi. kalau Gila misalnya ya. gue kan kerjanya di sisi financial industry, fintech. Jadi udah pasti cuci uang kan, cetak uang palsu. enggak, aku lebih ke dry cleaning. Enggak, judi online, poker. Judi online. Aku bukan money laundering, Kalau mau aku dry masuk. cleaning. Money laundry. Dan kayak emang ada beberapa event atau activity yang kita mau jalan. Jadinya harus gua tunda, itu kata-kata yang tepat. Gitu. Oke, iya gue juga sih akhirnya semua ditunda. Kan kalau gue kerjanya di music industry, banyak rilisan dan kawan-kawan yang tadinya direncanakan dekat-dekat ini tiba-tiba akhirnya mesti diundurkan
sampai abis Lebaran. Tapi mastering single aku udah Stres selesai gue. kan? Oh aman ya? aman. Kamu semuanya udah aman semua. Mixing, mastering segala macam. Iya, Kalau ntar kamu rekam keluarnya- ulang sekarang nggak apa-apa. Iya, keluarnya ntar ini 2300. Gue nggak ada karena menurut gue sama aja. Maksudnya kan gue desain, graphic design, which is gue ya udah kerjanya gitu juga kan. I mean I don't need to interact with other people that much juga. Terus tapi lebih ke kayak gue keselnya kayak kan gue biasa kerja pakai iMac ya. Sekarang tuh jadi pakai laptop biasa, MacBook doang. Terus MacBooknya juga MacBook turunan orang gitu, walaupun dari kantor juga kan. Tapi shiftnya gak bisa, shiftnya nggak bisa kak. Kan shiftnya jangan shift kanan shift kiri, bisa shift kanan shift kiri. Iya, Bisa tapi cari. kan gue kalau secara desain kan udah otomatis Iya shortcut sih. gue di kanan gitu kan. Kayak sekarang gue kayak, Iya, kayak aku bodoh gimana ini kayak ribet apa gitu, kesel banget dah sih gitu doang sih gue soalnya. Iya. Kalau gue sih yang tadi gue bilang, kalau misalnya kayak gue kan di bagian campaign, jadi tuh campaign biasanya kalau misalnya ada campaign yang cukup gede itu kan harus kick off dulu kan rame-rame di berbagai divisi, dari tim marketing, dari tim kreatif dan lain-lain. Nah ketika work from home gini itu bener-bener kesulitan sih kalau gue, kalau untuk kick off-nya gitu. Ya itu sih takutnya kayak salah persepsi dan lain-lain gitu. Ya kan? Tapi selama koordinasinya masih bersih, secara tertulis masih jelas dan Masih jelas, ya. Tiap orang-orangnya juga delivernya juga masih oke, menurut gue sih bukan suatu Cuma hal yang menurut seharusnya gue lebih menghambat. ke tektokannya aja sih, ketektokannya itu susah banget. Karena biasanya diskusi emang lebih enak in person ya kan. Sama kayak nunggu feedback dari orang gitu gak sih? Iya bener, feedback juga. Kita gak pernah tahu kalau misalnya kita nunggu untuk 30 detik, ternyata dia 30 detiknya lagi mandi gitu kan di rumah. Bisa jadi. Nah guys, tapi kalau menurut lo ini semua lockdown udah kelar nih, kira-kira rutin apa yang kalian udah dapetin sekarang yang bakal kalian keep, yang menurut kalian tuh kayaknya enak Iya, juga deh iya. sebenarnya kayak gini gitu. Kalau gue sih kayaknya sehari olahraga 2 kali. Itu gila, berubah banget gue. Gue biasanya at least 2 hari sekali, atau kalau enggak at least sehari sekali gitu kan. Gue masih datang ke studio segala macemnya. Cuma karena di rumah nggak ngapa-ngapain selain gue kerja doang, akhirnya kegiatan yang bisa gue lakukan adalah olahraga. Tapi kalau misalnya ntar lu udah balik ke awal, lo yakin lo masih bisa olahraga 2 kali sehari? Kalian kalau lupa ya dulu pernah sekantor sama gue olahraga juga kadang-kadang sehari 2 kali ya Oh kan? iya sih, emang ambi banget kan, kayak mau ikut olimpiade cuma kan gue lo. tuh akhirnya baru sadar lagi bahwa itu tuh emang affecting all the moods, affecting badan gue secara fungsinya. Itu tuh pas siang tuh lebih nyala segala macam, pas malam tidur juga lebih enak. Abis olahraga dan kawan-kawan itu tuh yang bakal gue keep. Satu, kedua makan lebih bersih sih. Jadi gue sebelum corona ini, mungkin sebelum covid dan kawan-kawan, gue makannya berantakan banget kan, masih seenak jidat lah, karena gue mikir gue masih olahraga gini. Makanya kayak gitu ya. Iya, gue berantakan banget ya makannya sampai kuping-kuping gue. Cuma nggak kayak gitu, maksud gue. Oh, nggak kayak gue gitu ya? Oke, nggak sorry. ada kayak designated diet atau kayak gimana gitu kan. Nah, cuma sejak si COVID-19 ini spreading dan kawan-kawan, dan ada gosip-gosip salah satu orang yang positif itu hobi makan binatang, gue tuh lagi going vegetarian nih 2-3 minggu terakhir gitu. Gue lagi nggak makan apapun yang hidup. Tanaman kan hidup, Mel. Padi hidup. Ada Ya, cuma maksudnya, nyawa. apa ya bahasanya ya? Sorry, lu ngirup sinar matahari doang sekarang. Apa gimana? Hah? Lo fotosintesis, Mel. Lo Anjir, fotosintesis. Enggak, mungkin gue ganti bahasa. Gue nggak makan yang berkaki dan bertangan bermata gitu loh. Jadi gue cuma makan sayur sama buah-buahan doang. Nggak makan hewan. Iya, nggak makan Cuma hewan. plant-based Jadi gue gitu. plant-based diet, dan itu ternyata ngaruh banget, dan lebih ke situ sih. Dan itu kayaknya bakal menjadi sesuatu hal yang bakal gue keep. Sama ini sih, sticking up to rutin. Gue mencoba untuk tidak mudah terdistraksi kali bahasanya. Gue biasanya di kantor nih, misalnya ada yang nyamperin teman gue, Mel ngopi yuk, gue langsung yang ayo ngopi segala macam. Terus pas ngopi kita malah jadi ngobrol kelamaan, kerjaan gue jadi kehambat, gue pulangnya malah jadi maleman. Sedangkan kalau sekarang tuh kayak gue nggak ada distraksi, nggak ada segala macam, semuanya udah ketata, kapan gue bikin kopi, kapan gue bisa makan, kapan gue segala macamnya. Gue jadi mendisiplinkan diri sendiri. Tapi kalau kayak gini, Mel, kita kapan cari pacar, Mel? Nah itu dia ya, anjing bener juga jadi robot gue. Iya Mel, inget ya Mel, inget. Lu tetap harus mencari Kalau itu. cariin aja gimana?
Gimana cara PDKT ya coba? Iya, gimana Iya, iya. loh, Kak? Gimana cara PDKT ya? Sorry, ketemu nggak boleh. Atau mungkin gue mesti ada kayak satu hari yang emang free time yang harus gue berikan kepada potential partner. Atau gimana? Ya, tapi kan potensial partner lo banyak Potential banget ya. Oh, udah ada ya. potential Ada banyak, Ada ya. ada banyak Ada. banget kan. Oke. Kasihan dong pada ngantri. Saya yang lain gimana? Apa yang mau di keep nih selama di rutinnya selama di rumah aja? Ayo dong, ngomong dong. Jujur nggak ada sih, kayak apa gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Trying new things udah biasa. Maksudnya kayak sebelum lockdown juga gue udah kayak gitu, kayak Ya. Wow, unik banget Wow. ya aku ya. so unik banget kan. Nggak, maksudnya kayak ya gue bisa random tiba-tiba beli ukulele atau misalnya random tiba-tiba beli cat air gitu. Kayak itu sebelum lockdown kayak gue udah lakuin itu gitu. Cuma memang tidak sesering itu dan tidak sefokus itu. Kalau sekarang apa ya? Sekarang chord ukulele yang lo explore udah sampai jari lo melingkar gitu kan? Lu tahu yang bocah yang main Bocah. ukulele? Bad guy itu Tahu, kan? tahu. Ya itu gue Iya, belum iya, nyampe iya, sana. iya, iya. Oh, Belum nyampe sana. gitu ya. Oke. Karena dia Tapi gue berhenti. pokoknya- Oke. Tapi Karena selesai dia- COVID itu target lo ya, objektif lo adalah Enggak, lo pengen bisa perform kayak gitu. Justru karena ada dia gue berhenti main, kayak gue jual aja ukulele gue gitu. Gue I'm such a failure gitu. Oke guys, jadi pada masa-masa di rumah aja ini yang paling penting itu adalah tetap menjaga self hygiene, juga kebersihan rumah dan lain-lain sebagainya. Dan harus bikin tetap physically dan mental lo itu sehat terus, biar imun Iya. tubuh lo itu tetap terjaga dan kuat menghadapi cobaan yang ada di luar sana, yang mana cobaannya disebut adalah COVID-19. Betul. Gue juga setuju sih, dan gue coba juga berharap kita tuh sebagai manusia ya empatinya adalah kita nggak mikirin diri sendiri juga, kita mikirin orang lain juga. Ini kita ngelakuin hal-hal di rumah aja ini kan bukan for the sake of our body to stay healthy atau apa, justru kita melindungi orang lain supaya kita nggak pernah tahu whether kita itu carrier atau bukan ya kan. Jadi sebisa mungkin kita menjaga diri dan menjaga orang lain juga. Please, kalau misalnya nggak penting-penting banget jangan keluar, please banget. Jangan mati guys. Dan semoga ya ekonomi tuh nggak ancur-ancur banget lah, soalnya lagi kacau banget sih kayak kurs dolar, pokoknya segala hal yang berbau atau berhubungan dengan keramaian gitu kan tuh juga pada tutup. Yang penting gue sih balik-balik kagak dipecat aja sih gue. Itu juga paling penting ya. Gue juga cuma berharap itu aja sih, pekerjaan gue masih ada. pekerjaan. Iya kan, soalnya gue nggak tahu nih gimana caranya. Asli, mendingan kita mulai cari kebiasaan kita deh. Kayak dagang cilok deh abis ini. Kayaknya podcast ini mesti dijual sih. Podcast ini udah bisa dijual sih ya. Kayak aku harus mulai bikin backup plan ya Iya. untuk pendaringan Iya, aku. backup plan-nya. Mungkin kita harus jadi influencer di tahun 2020 ini, nggak tahu juga ya kan. Semoga duit kita masih halal dan berguna lah ya. Amin. Kalau ya, aku sih ready dagang cilok anytime. Jangan lupa follow podcast gini di Instagram. Kalau misalnya ngedengerin, di share di Instagram kalian, di Instagram story. Kasih ke Disebarluaskan kalau memang teman-teman. lucu. Iya, kasih handai taulan lah semuanya. Nanti abis itu di tag juga ke podcast gini, jadi kita bisa tahu Betul. lagu siapa. Gitu. Dan yang paling penting dengerinnya di rumah aja, jangan kemana-mana. Betul. Sehat-sehat Bye, semuanya. guys. Semua Bye-bye. bye-bye.